Habib salam alaika salawatullah alaika. Kita sekarang masuk ke nama yang kedua, Al-Mutakabbir. Ya. Al-Mutakabbir itu dari kata takabbara. Ya, takabbaru, takabburan. Takabbara, ya takabbaru, takabburan. Huwa alladhi yara al-kull hakiran bil idafa ila dhatihi. Jadi katanya dari takabbara. Takabbara sendiri dari satu kata yaitu kibr. Apa arti kibrun? Kibrun artinya besar, kabir. Yang dirinya besar, yang sifatnya besar, yang kemuliaannya besar, kepemilikannya besar, maka disebutlah Al-Jabbar, ya, Al-Mutakabbir, ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir itu kita selalu baca setiap kali sholat, yaitu Allahu Akbar. Salam. Ya. Maka kita bacalah Allahu Akbar. Berarti kita sedang membesarkannya. Kenapa? Hanya dia yang berhak dibesarkan. Nah, itu yang disebut Al-Mutakabbir. Dan yang boleh seperti ini, itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau mengatakan ya, ini sombong nih gitu ya, takabur. Siapa itu? Orang yang kalau dia memandang kita dengan pandangan yang rendah, maka disebutlah orang ini takabur. Maka Imam Ghazali mengatakan alladzi yaral kull haqiran, ya. Orang yang memandang orang lain selain dirinya rendah, binisbah ila dzatihi, berdasarkan dirinya. Dan tidak mungkin ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dalam hadis qudsi, al-kibriya'u ridai. Bahwasannya kesombongan itu adalah ridaku, adalah pakaian sampingku. Ya, yang biasa dipakai oleh para habaib di bagian kanan gitu ya. Itu antum kalau ngundang Habib Novel, Habib Jindan ya, itu kan dia punya di sininya. Ah, itu namanya rida. Kalau kita kan kita pakai untuk sujud. Yang benar dipakainya di sini, Pak, bagian kanan ya. Silakan diamalkan tuh atau ditaruh begini. Al-kibriya'u ridai, kesombongan itu, merasa besar itu adalah ridaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba-coba ambil ridanya Allah, berarti kita ini min abna'i iblis, ya, anak-anaknya iblis. Karena yang dulu yang pernah meminta kekuasaan Allah itu cuma iblis. Kita kan cuma dapat berita karena tafsir Qur'annya sebagian besar cuma sampai di sana, bahwa iblis itu kenapa dimurkai karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Itu kan baru satu. Sebenarnya sebelum itu sudah ada kesombongan-kesombongan lain yang iblis lakukan. Bahwa iblis dulu pernah meminta kibria ini, kesombongan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pengen merasakan jadi Tuhan, kira-kira begitulah. Ya. Maka dipecatlah dia dari malaikat, dari statusnya sebagai malaikat Al-Haris, penjaga surga, menjadi iblis. Iblis artinya yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan nur al-mutakabbir kepada hambanya, siapakah mereka? Ini antum coba cari nih. Kalau ada di sekitar kita orang yang dapat nur ini ciri-cirinya cuma satu aja. Ini yang dikatakan dalam hadis zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah dalam perkara dunia, dalam urusan dunia, fulus, rumah, ya, apapun fasilitas, kita zuhud di situ, yuhibbukallah, maka Allah akan cinta kepadamu. Orang ini seperti terjadi pada Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik dan para imam yang lain ingin diberi hadiah oleh orang-orang raja-raja yang menurut dia kurang soleh, ya. Dia nggak mau terima. Dia nggak mau kalah, karena Imam Syafi'i mengatakan dalam doanya, ya Allah, jangan engkau gerakkan orang yang zalim berbuat baik kepadaku. Apa maksud beliau?
sekali saja ada orang yang zalim berbuat baik kepada kita, maka kita akan diam terhadap kezalimannya. Itu sebabnya, ya mohon maaf, orang-orang yang bekerja kepada orang-orang yang zalim, itu akan susah mengkritisinya. Dulu sebelum jadi pegawainya, jadi bawahannya, kritiknya tajam. Ya, sekarang kalau sudah bekerja jadi timnya, kita nggak bisa tajam lagi. Kecuali orangnya memang mempunyai chip yang sebelumnya, Abdul Jabbar. Nah, itu mungkin. Sangat mungkin dia. Jadi kalau dia disisipkan ke sana, sangat mungkin. Inilah yang terjadi pada sahabat Nabi namanya Ibnu Malik. Ibnu Malik ini, dialah yang berhasil jadi ketika munafik berencana menyusup kepada Nabi, untuk merusak Nabi SAW, maka Nabi pun diperintahkan Allah untuk menyusupkan seorang sahabatnya yang pintar berwajah banyak, tapi batinnya ada nur. Siapa itu? Sayyidina Ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika diundang makan oleh salah satu sahabat Nabi di rumahnya, lalu Nabi bertanya, "Aina Ibnu Malik?" Di mana Ibnu Malik? Lalu sahabat-sahabat mengatakan, "Kana munafiqan ya Rasulullah." Dia munafik ya Rasulullah, wajahnya wajah munafik, kalau ngomong kayak orang munafik. Gitu. Lalu apa kata Nabi? La taqul, innahu qad qala la ilaha illallah. Jangan kamu mengatakan itu, karena dia mengatakan la ilaha illallah dari kolbunya. Loh, ada orang begitu. Ternyata Ibnu Malik sengaja disusupkan kepada orang yang membangun Masjid Dirar untuk menghancurkan mereka dari dalam. Dan terakhir itu terjadi, Masjid Dirar berhasil dibakar. Padahal Masjid Dirar itu dulu yang merusak suasana kesyahduan para sahabat bersama Nabi. Jadi ada Masjid Nabawi, ada Masjid Dirar. Nah, maka nanti siap-siap aja nih, Bapak Saudara makan Allah, akan selalu ada masjid-masjid Dirar, orang-orang Dirar ini. Tapi jangan khawatir, ya. Wali-wali Allah itu punya ilham-ilham dari Allah. Nanti dia murid-muridnya dia akan taruh di sana. Akan ditaruh sebagai orang yang menyusup ke dalam kelompok mereka, sebagaimana mereka ingin menipu kita. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, bahwa mereka ingin menipu Allah, tapi sebenarnya Allah lah yang mudah sekali mengelabui mereka. Nah, Al-Mutakabbir ini hamba-hamba yang zuhud. Orang-orang yang zuhud, yang arif, yang dia mengenal bagaimana dunia, dan ini tentu nur itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Satu kali Nabi keluar, Nabi ajak sahabat-sahabat ke tempat limbah. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan limbah itu. Nggak ada satupun yang mau merhatiin. Nabi aja mereka mendekat, nggak ada satupun yang mereka mau buka hidungnya. Pasti ditutup pakai kain. Kayak masker hari ini. Lalu apa kata Nabi dalam hadis Tabrani, saya ingat beliau mengatakan, itulah dunia. Gitu. Itulah dunia. Tapi kenapa kalian kejar? Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang begini berarti dia sudah dapat nur al-mutakabbir, dan itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapakah yang pertama bernama Abdul Mutakabbir? Itu Sayyidina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi al-mutakabbir ini juga ada dua levelnya. Ada yang cuma zuhud dari dunia, tapi dia tidak zuhud dari akhirat. Artinya dia masih mengejar akhirat. Ada yang zuhud dari dua-duanya. Dia zuhud dari dunia, zuhud dari akhirat. Ya. Lalu yang bagian terakhir, Bapak Saudara makan Allah, kalau pada diri kita ciri-ciri al-mutakabbir ini sudah masuk bertahta dalam kolbu, kita mulai mampu mengendalikan perangkat-perangkat yang Allah berikan. Jadi ternyata emosi itu perangkat dari Allah. Kalau bahasa Imam Ghazali, tentara. Syahwat itu tentara Allah yang Allah kasih kepada kita. Tapi kalau nggak pintar mengelolanya, dia menjadi tentara setan. Ya. Begitu juga ya akal, ya, tubuh ini semua perangkat dari Allah. Jika orangnya dapat nur al-mutakabbir, dia akan mampu mengelola semua ini, tidak terpedaya olehnya, mampu kembali. Minimal jika dia terjebak, dia mampu sadar. Kita kan tidak tahu besok kita apakah bermaksiat atau tidak, ya. Yang penting jangan niat maksiat. Kalau terjadi
Kalau kita terjebak, kalau emang takdirnya begitu, kita berniat langsung, saya ingin kembali kepada Allah. Ini ciri-ciri bahwa Nur Al-Mutakabbir sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Nah, jadi kesimpulan dua nama ini, Bapak Saudara makan Allah, ya fillah, ini sangat nyambung ya, sangat nyambung. Al-Jabbar dan Al-Mutakabbir. Al-Jabbar ini kalau sudah masuk, orangnya akan menjadi mustaqil, dia akan menjadi orang yang percaya diri, diikuti orang, dapat mempengaruhi orang, kalam-kalamnya merubah orang, itu Jabbar. Nah, maka Bapak Ibu yang punya anak, anaknya nggak bisa diubah, nah, zikirkan Al-Jabbar. Minta, panggil ya Allah ya Jabbar. Panggil nama Allah. Iblis memanggil Allah dengan kata izzah, aziz, Allah terima kok. Masa kita manggil Allah, kita percaya kepada Allah, masa Allah nggak terima? Ya, pasti Allah terima. Masalahnya yakin atau tidak. Jadi kalau kita lagi mau merubah sesuatu, maka zikirkan Al-Jabbar. Ya Jabbar, ya Jabbar. Nah, jika kita merasa lemah dalam mengelola diri ini, menghadapi godaan-godaan, maka berzikirlah ya Mutakabbir. Ya Mutakabbir ya. Sedangkan Imam Surawardi, Imam Zarruq itu punya metode dalam cara mengamalkannya. Khusus untuk Al-Jabbar itu ada wiridnya. Teman-teman yang sudah dapat ijazah Musabba'at Al-Khidiriyah, yang 7 kali bacaan itu ya, yang Fatihah 7 kali, Kursi 7 kali, nah, itu bisa diminta kepada sahabat kita, Sidi Musa di Ribat. Nah, nanti kalau mau mengamalkan Al-Jabbar ditambahkan, setelah itu dibaca Al-Jabbar 21 sampai 41 kali. Ya, terserah. Ya. Wiridkan itu berapa hari, nanti kita berkalam, kita minta kepada Allah untuk kita merubah siapa, menasihati siapa. Insya Allah, Nurul Jabbar akan turun, akan terpancar dari lidah kita, insya Allah.